Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Pagi Student. Semoga dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, serta dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepemilikan. Jelasnya tentang sebab-sebab kepemilikan, baik kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, kepemilikan lahan, kepemilikan HP, dan kepemilikan lainnya yang telah kita miliki atau yang akan kita miliki. Nah, itu ada sebabnya. Sebab-sebab itulah yang akan saya jelaskan. Sebelum kita membahas ke inti sebab-sebab kepemilikan barang, kita harus mengetahui konsep-konsep dari kepemilikan. Konsepnya itu cuma terbagi menjadi dua. Yang pertama kepemilikan utuh, yang kedua kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh itu masih terbagi menjadi 4 bagian. 1. Kepemilikan al-uqud. 2. Kepemilikan khalafiyah. 3. Kepemilikan istiqla'. 4. Kepemilikan at-tawallud. Kepemilikan yang tidak utuh ini terbagi cuma 2 bagian. 1. Kepemilikan barang. Yang kedua, kepemilikan manfaat dari barang tersebut. Definisi kepemilikan yaitu segala sesuatu yang kita punyai, apapun itu bentuknya, baik itu HP, sepeda, secara penuh, dan terhadap barang tersebut kita mempunyai kuasa untuk bertindak. Apakah barang tersebut mau diberikan kepada orang lain atau mau dihibahkan kepada orang lain, itu terserah kita. Itulah definisi secara umum kepemilikan. Dalil dalam Al-Quran tentang kepemilikan itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaih. Yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Jadi, definisi dari kepemilikan sendiri itu sangat luas mengenai barang apa saja yang kita miliki. Nah, kita masuk kepada inti sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam itu terbagi menjadi dua, anak sekalian. Yang pertama, al-milku at-tam, kepemilikan yang sempurna atau utuh. Yang kedua, al-milku an-nakis, kepemilikan tidak sempurna atau tidak utuh. Yang pertama, kepemilikan sempurna itu terbagi menjadi 4. 1. Al-milku at-tam, itu ihrazul mubahat, benda atau barang yang belum ada pemiliknya. Seperti contoh kita memancing ikan di laut atau menembak burung di hutan. Terus yang kedua adalah ukut, yaitu kepemilikan disebabkan karena adanya transaksi. Contoh, kita membeli HP, kita mendapatkan pemberian dari orang berupa hibah,
maka itu menjadi sebab kepemilikan yang sempurna. Ketiga, khalafiyah. Khalafiyah terbagi menjadi dua, syahsun an syahsin, syahsun an syai'in. Syahsun an syahsin itu kepemilikan karena warisan. Kita mendapatkan warisan HP, warisan rumah, warisan emas. Atau yang kedua, syahsun an syai'in. Kepemilikan dikarenakan kita mendapatkan ganti rugi atas barang yang kita punya dirusak oleh orang lain. Yang keempat, itu tawallud min al-mamluk, kepemilikan karena adanya pemeliharaan. Kita akan mendapatkan anak dari sapi induk dengan memelihara sapi induknya milik tetangga. Dengan merawat itulah kita menjadi sebab kepemilikan yang sempurna. Nah, sebab kepemilikan yang kedua yakni kepemilikan anarkis. Itu cuma terbagi menjadi dua. Yang satu kepemilikan barang, misal Andi mengontrak rumah Doni. Yang kedua, kepemilikan barang atas manfaat barang tersebut. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu transaksi pinjam-meminjam. Kepemilikan barang atas manfaat ini. Misalkan, Ahmad pinjam sepeda Andi. Ahmad tersebut tidak boleh meminjamkan sepedanya kepada orang lain. Terus yang kedua, transaksi ijarah. Sewa menyewa. Nah, penyewa lahan boleh menyewakan sewaannya terhadap orang lain dengan syarat mendapat izin dari yang punya lahan yang menyewakan pertama kali. Yang ketiga, transaksi wakaf. Boleh mengambil manfaat atau menyewakan harta wakaf terhadap orang lain, asalkan diizini oleh wakif atau orang yang mewakafkan. Terus yang terakhir yaitu transaksi wasiat. Ini kepemilikan yang tidak sempurna. Contohnya, rumah umpamanya. Ahmad menyewa rumah Dino. Kemudian Dino meninggal. Maka manfaat dari barang di rumah tersebut milik Ahmad selama Ahmad masih hidup. Kemanfaatan dari barang yang di rumah, bukan rumahnya. Selanjutnya yaitu mengenai selesainya hak pemanfaatan barang, habisnya waktu yang disepakati, rusaknya barang, pemilik barang meninggal dunia. Terus yang pertama yaitu pemanfaatan barang bisa selesai karena waktu yang disepakati telah habis. Contoh misalkan mengontrak rumah setahun, jadi di tahun kedua sudah tidak boleh memanfaatkan rumah tersebut atau lahan tersebut atau sawah tersebut. Terus yang kedua, rusaknya barang. Barang pinjaman itu rusak disebabkan karena tabrakan atau karena hilang. Nah, itu hilang atau selesai pemanfaatan barang. Terus yang ketiga, yaitu pemilik barang meninggal dunia. Nah, ini berlaku apabila barang tersebut tidak ada hitam di atas putih atau akad. Cuma berlaku terhadap pinjam-meminjam. Misalkan meminjam sepeda, kalau orang yang meninggal, maka selesai pemanfaatan barang tersebut. Beda dengan sewa menyewa yang telah didahului oleh akad kesepakatan. Maka seperti itu, tidak bisa gugur pemanfaatnya dan tetap bisa dimanfaatkan sampai selesai kontrak akad tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.